Mungkin saya buka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada Kak Nuzilal. Selamat siang Kak Nuzilal. Sehat Kak Nuzilal? Halo? Sehat Kak Nuzilal? Lagi ini? Oke. Kembali ke Kak Dwi Utami deh. Kalau Kak Rio tadi masih bermasalah dengan mikrofon ya. Kak Dwi untuk yang RTL ini gimana Kak Dwi? Ada kesulitan nggak Kak Dwi? Untuk RTL yang sudah di-update? Alhamdulillah enggak sih kak. Enggak ya? Itu nggak pakai ini ya kak. Apa suara kan? Apa itu? RPL itu. RTL itu kan ada ada beberapa pilihan, di antaranya ada video, ada yang eh, pakai PowerPoint. dokumentasi saja. Jadi boleh nanti tinggal ditampilkan RTL terkait kakak Dwi Utami mau buat RTL-nya, kemudian Hmm. ada dokumentasinya lah, intinya seperti itu. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang buat video RTL Iya. bersama berkolaborasi dengan kawan-kawan yang ada di sekolah. Tapi ada juga yang sifatnya dokumentasi, menjelaskan bahwa ada foto, terus kegiatannya lagi ngapain seperti itu sih, lebih ke arah apa yang dikerjakan. Biasa itu masih polos kayaknya. Kalau Kak Dwi ngangkat apa, tentang apa Kak? Itu tentang futsal kak. Futsal. Futsal gimana Hmm. ini apa namanya? Eh untuk RTL kan hari ini penampilannya Kak ya, siap nanti Hmm. kakak-kakak masing-masing bisa di share screen. Nah, nanti setelah sudah menjelaskan masing-masing FPL-nya, baru kita masuk ke agenda hari ini bukti karya. Jadi kalau bisa 1 jam FPL, 1 jam bukti karya. Terus baru nanti kakak bisa memilih bukti karyanya seperti apa nanti. Kalau RTL-nya Kak, ini udah ada slide-nya belum Kak? Atau yang di-upload kemarin seperti apa? Itu baru slide aja kak. Slide aja. Oke. Hmm. Boleh ditampilkan bisa nggak kira-kira? Saya lagi nggak bawa laptop lagi kak. Belum bisa kak soalnya saya lagi ini apa namanya lagi di kelas ini. Nggak bawa laptop saya. Oke, oke, oke. Kita Nuzila lagi di dalam perjalanan juga ya. Ini tuh main Bu Elia nggak ini muncul. Ini Bu Eliana juga izin juga beliau. Ini siapa yang bisa tampilin? Karena agenda hari ini sebenarnya adalah bagi April juga. Kalau Kak Nuzila bisa ini nggak kirim datanya nggak kira-kira? Mana yang bisa ditampilkan misalnya seperti itu? Oh, ini Kak Sudarmono nih. Bentar ya. Oke. Selamat siang Kak Sudarmono, sehat? Selamat siang Mas Aang. Baik, gimana Alhamdulillah kabarnya sehat. Kak? Alhamdulillah Mas sehat. Alhamdulillah, ini sudah hadir juga ya Kak Sudarmono, selain daripada Kak Rio, Kak Dwi, sama Kak Nuzilal. Eh, Kak Sudarmono, tadi kalau saya sudah berbincang-bincang dengan Kak Dwi tadi ya terkait dia mengangkat RTL terkait futsal. Cuman karena masih kegiatan di kelas, jadi belum bisa menampilkan. Kalau Kak Nuzila juga di dalam perjalanan ya, tadi di chatnya ini ya. Semoga lancar sampai dengan tujuannya Kak Nuzilal. Kak Sudarmono, kira-kira untuk RTL-nya sudah diupload Kak? Kemarin sudah diupload, cuman saya pakai link Google Drive. Di situ Ya, ada bentuk video saya presentasi di situ Mas. Dan oke, situ oke. ada PPT-nya juga presentasinya. Oke. Kak, ini kan untuk apa namanya? Mungkin untuk kegiatan awal kita langsung presentasi RTL. Untuk awal mungkin Kak Sudarmono bisa mengawali terkait RTL yang akan diangkat, boleh? Kalau untuk rencana tindak lanjut saya itu eh, kemarin itu kan saya sama guru MG MP PJOK ngerjainnya barengan juga Mas RTL-nya itu kemarin. Ya, Nah, di situ juga kami bikin presentasi juga, bikin PPT-nya PPT juga, menghadirkan pertemuan sosialisasi terlebih dahulu di situ sama rekan-rekan, sama siswa juga ada di situ videonya.
Di dalam itu kami menjelaskan tentang kegiatan gerobak kapan kalau nggak salah namanya itu, Mas. Mungkin itu Bisa aja, Mas. ditampilin nggak, Kak, kira-kira, Kak? Gimana, Mas? Bisa ditampilin nggak? Suaranya putus-putus, Mas. Bisa ditampilkan nggak ini untuk ininya, RTL-nya? RTL-nya. Oh, bisa. Ini karena agendanya hari ini sebenarnya lebih ke presentasi RTL-nya kakak-kakak semua, nanti bisa ditanggapi sama yang lain seperti itu. Selamat datang juga Kak Rohman, selamat siang. Sehat Kak Rohman? Mas Abi? Alhamdulillah, selamat siang. Mohon maaf agak terlambat ini, Mas. Siap-siap Kak, sama-sama Kak, nggak apa-apa, yuk. Ini mau, silakan Kak Sudarmono, bisa presentasikan, nggak apa-apa pakai handphone, nggak apa-apa, sebisanya mau nggak apa-apa. Ataukah filenya bisa dikirimkan, nanti saya coba tampilkan, nggak apa-apa juga, silakan di grup. Sebentar ya, Mas. Nggak muncul soalnya. Siap. Sudah kelihatan, Mas? Sudah Kak, silakan Kak. Oke, baik. Di sini saya menjelaskan tentang RTL dari kegiatan tim kami MGMP PJOK di SMK 8, di mana kami membahas tentang gerobak sekapan untuk RTL-nya. Jadi gerakan olahraga bersama keluarga SMK Negeri 8 Bandar Lampung, senam berirama. Program ini berbasis produk ya, yaitu senam berirama yang dibuat oleh murid. Jadi gerakan senam ini dilakukan oleh pada muridnya sendiri gitu. Jadi murid diberikan kebebasan melakukan gerakan senam sendiri gitu. Jadi mereka membuat gerakan sendiri intinya gitu. Oke, lanjut untuk latar belakangnya. Di sini ada latar belakang ya, aktivitas murid di SMK 8 itu biasanya kalau setiap senam Jumat pagi itu hanya ada 3 setahu saya ya. Senam Maumere, senam Pramuka, dan senam Kewer-Kewer. Maka dengan adanya keterbatasan dari senam itu, maka pengalaman gerak anak juga jadi terbatas gitu. Makanya kami dari tim PJOK SMK 8 memberikan konsep pendidikan dalam gerak, yaitu di mana anak itu melakukan senam dengan kebebasan dari anaknya tersebut gitu, memberikan gerakannya sendiri. Jadi mereka sendiri yang membuatnya gitu. Terus lanjut untuk asetnya, di sini ada 2, manusia sama fisik. Yang manusianya melibatkan murid sama guru, untuk fisiknya lapangan dan pengeras suara. Terus kenapa saya memilih konsep ini? Karena seperti saya jelaskan dari latar belakang tadi, dengan adanya terbatas gerakan-gerakan senam yang dilakukan oleh murid, maka saya membuat proyek ini agar pengalaman gerak murid lebih banyak. Jadi setiap minggu senam bervariasi. Terus lanjut berikutnya, tujuannya ada 3. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mampu membuatnya, murid atau peserta didik juga diharapkan mampu mempraktikkan rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok. Jadi setelah berhasil membuat rangkaian gerakan, maka setiap kelompok itu memimpin senam setiap hari Jumat secara bergiliran. Terus yang ketiga, peserta didik secara berkelompok mampu
membuat video gerak berirama mengikuti musik. Jadi di sini ada semacam tugas siswa itu ada 2. Yang pertama bisa membuat video senam irama. Yang kedua ini setiap kelompok itu pasti setiap hari Jumat pagi itu mempresentasikan gerakan setiap kelompok yang dibuat tersebut. Terus capaian langkah dan hasil. Ya, 1, membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok. Jadi rangkaian geraknya kami dari capaiannya yang pertama melakukan sosialisasi terhadap murid dan orang tua, lalu pembagian kelompok, yang ketiga yaitu rangkaian gerakannya. Jadi rangkaian gerakannya mereka sendiri yang bikin, pembagian kelompok itu mungkin kita sebagai guru membuat kelompok. Yang kedua, mampu mempraktikkan gerakan senam berirama mengikuti musik secara berkelompok. Jadi senam irama ini direncanakan pada tanggal 17 Januari mendatang, jadi tahun 2025. Di sini penanggung jawabnya ada murid, guru PJOK, guru seni tari, dan guru multimedia. Jadi di sini kami berkolaborasi dengan guru seni tari dan guru multimedia. Yang ketiga, setelah murid mempraktikkan senamnya dan sudah bagus, setiap kelompok harus membuat video senam, lalu menyebarkan di media sosialnya masing-masing. Jadi yang ketiga ini kami tim PJOK menyuruh siswa itu membuat video senam dengan video pembuatan senamnya dari tanggal 8 sampai tanggal 17 Januari. Diupload di media sosial masing-masing seperti mereka mengupload video YouTube-nya atau video Instagram-nya. Terus bagaimana struktur pembelajaran berbasis proyeknya? Di sini kegiatannya kokurikuler, jadi tidak di dalam pembelajaran PJOK tapi tidak di luar. Bisa jadi pembiasaan, kalau senam kan biasanya pagi-pagi yang ada senam di stadion, Bundaran Gajah, ataupun di sekitar lingkungan rumah. Jadi senam ini kegiatannya bisa dilakukan di sekolah juga tujuannya. Sasarannya, saya hanya membuat kelas 10 terlebih dahulu karena dilihat dulu efektif atau tidak efektifnya seperti itu. Kemudian baru kelas yang lainnya juga mengikuti. Kemudian siswa di dalam kelas akan menjadi 3 kelompok. Lini masanya yang pertama sosialisasi, pembuatan gerakan dari tanggal 28 November sampai 31 Desember, penampilan senam masing-masing kelompok dari tanggal 17 sampai 24 Januari, pembuatan videonya tanggal 17 sampai 24 Januari. Yang terakhir yaitu refleksi. Untuk kapasitas atau aset seperti saya jelaskan tadi ada manusia dan fisik ya. Mungkin bisa saya lewatkan aja bagian ini. Untuk evaluasi, tim PJOK pasti akan adanya evaluasi. Ada 3, penilaian tahap pembuatan rangkaian gerakan senam berirama. Ini waktunya sangat banyak sekali, ada 4 kali. Saya melakukan evaluasi caranya teknik pengambilan datanya melalui observasi langsung. Proses pembuatan gerakan melalui refleksi dari murid. Jadi nanti murid berefleksi apakah sudah mampu. Yang kedua, penilaian dilakukan pada saat penampilan senam. Setiap kelompok tampil dengan unjuk kinerja kelompok dan wawancara. Yang ketiga, penilaian pembuatan video senam yaitu melalui observasi video dilihat dari teknik pengambilan video, lalu jumlah like dalam media sosial. Yang berikutnya ada tantangan dan solusi. Yang pertama, di sini tantangannya yaitu kesulitan pada saat kita membuat gerakan kepada siswa. Yang pertama tantangannya bagi guru, dan itu juga kita juga harus di mana membimbing langsung kepada siswanya, tidak bisa secara tulisan atau apa, jadi kita langsung monitoring juga dari gerakannya itu. Terus yang kedua ada tantangan siswa yang tidak aktif. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Siswa yang tidak aktif ini kami sebagai guru PJOK akan membuat tugas dalam kelompok secara jelas gitu. Jadi dengan adanya kelompok inilah yang membuat siswa ini dari tidak aktif menjadi aktif. Terus yang ketiga,
tantangannya yaitu kesulitan pada saat pembuatan video. Jadi pembuatan video ini sangat sulit ya, terutama persiapan alatnya juga, kameranya, mungkin penyimpanannya juga, mungkin juga hasil kerja kameranya juga apakah mampu atau tidaknya di situ mungkin menjadi tantangan bagi kita semua. Terima kasih dan salam bahagia. Mungkin itu aja Mas, terima kasih. Di mute Mas. Masih mute, Mas. Oke, mohon maaf, mohon maaf. Oke, terima kasih kepada Kak Sudarmono terkait sudah memaparkan ya tadi ya terkait gerobak sekapan gerakan olahraga bersama keluarga SMK N8 Bandar Lampung atau senam berirama ya, berbasis produk lah ya. Tadi sudah dipaparkan semua terkait ada aset yang digunakan, ada aset manusia dan aset fisik. Kemudian juga ada tantangan dan solusi Kak ya terkait apa yang dikerjakan ya Kak Sudarmono. Kemudian ada evaluasi ya, itu ada 3 evaluasi. Kemudian ada tantangan dan solusi terkait dari kesulitan pada saat membuat gerakan. Kemudian juga ada siswa yang tidak aktif dan pada saat pembuatan video itu memang menjadi salah satu tantangan ya Kak ya. Kak Sudarmono bisa menampilkan untuk video dalam prosesnya Kak, untuk ketika sosialisasi ada nggak Kak? Dokumentasi atau videonya Kak? Umpan baliknya seperti apa? Halo? Kalau untuk umpan baliknya ada di video Mas, mungkin itu durasinya sekitar berapa kemarin ya? Hampir 20 menit Mas di situ. Kalau ininya video ini terkait apa video yang di-upload ini? Kalau yang Untuk di-upload itu kita itu di suatu ruangan nih, dikumpulin, ada rapat sosialisasi di situ. Di situ ada guru wakil kalau nggak salah di situ, dan guru PJOK sama guru multimedia di situ. Nah, videonya di situ durasinya 20 menit lebih Mas, tentang presentasi yang saya bilang tadi itu. Bisa ditampilkan saja nggak apa-apa Kak? Kalau misalkan ini, nggak apa-apa sambil nanti di ini kan. Karena kan sebenarnya kan lebih ke arah dokumentasi Iya, pada saat dokumentasi. kegiatan yang kita lakukan. Kalau ada foto nggak apa-apa, ada video jauh lebih luar biasa. Bentar ya Mas, saya lupa naruhnya. Jadi mungkin tambahan saja terkait tujuan RTL ya. Oke, udah masuk. Silakan Kak. Oke, sudah kelihatan Mas? Sudah. Oke. Ini Kak ya. Oke. Iya, ini. Mungkin gini Kak, pertanyaannya adalah bagaimana, ini lagi ini Kak ya. Oke, silakan. Lagi suaranya nggak ada ini Kak? Nah, itu saya nggak tahu caranya Mas. Di atas tuh ada nggak yang untuk ada kolom apa kayak inilah apa sih? Yang warna biru di atas itu untuk. Ini sudah ada belum Mas?
Belum. Oke, mungkin gini saja Kak, lebih yang langsung ke pertanyaan ke Kak Sudarmono terkait tanggapan dari para peserta atau tanggapan dari teman-teman yang lain terkait apa yang ingin dilakukan ya itu seperti apa Kak kira-kira Kak, karena memang tujuan dari PKG adalah gebrakan-gebrakan yang seperti ini. Guru-guru olahraga dianggap harus berani dan menampilkan diri untuk bisa melaksanakan aktivitas mengajak kawan-kawan membuat proyek yang bersifat atau berhubungan dengan olahraga. Nah, ini kira-kira yang kemarin sudah dilaksanakan terkait RTL yang sudah dilaksanakan, tanggapan dari kawan-kawan seperti apa itu, Bang? Apalagi di sekolahnya seperti apa, Bang? Di sini kami bagi lembar umpan balik ya Mas ya, terakhir itu kalau nggak salah. Kalau di sini saya tugasnya di video itu presentasinya, cuman kalau kawan-kawan saya tuh ada bagian umpan baliknya di situ Mas. Ya. Di sini ada 3 kalau nggak salah Mas ya, umpan balik dari teman-teman yang ada di ruangan itu. Yang pertama mengenai apakah langkah-langkah dalam rencana tindak lanjut sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh Bapak Ibu. Untuk jawabannya yang pertama itu sangat jelas apa yang sudah dijelaskan oleh guru PJOK tentang rencana kegiatan gerobak sekapan karena terdapat tujuan dan capaian yang ingin dilakukan dengan adanya capaian yang disampaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut saya sudah bisa karena di sekolah SMKN 8 Bandar Lampung baik SDM dan sarana prasarana yang tersedia sudah cukup sehingga kegiatan ini bisa tercapai tujuannya. Terus yang ketiga, saya rasa cukup karena apa yang sudah dirancang oleh guru PJOK sudah sangat baik dan jelas sehingga saya berharap kegiatan ini bisa berjalan baik untuk mencapai tujuannya. Mungkin itu aja Mas dari umpan baliknya Mas. Jadi seperti itu. Jadi tanggapannya juga sangat luar biasa ya. Harapannya nanti bisa berjalan. Apalagi di sekolah ini kan butuh yang pertama kerjasama dengan guru olahraga yang lain itu harus ditingkatkan lagi biar nggak ada miss. Biar sama-sama nanti ngajak guru program studi atau wali kelas mungkin itu. Oke, ini terima kasih atas presentasi ya. Karena memang agenda hari ini adalah mempresentasikan RTL yang akan dilakukan di sekolahnya masing-masing dan juga menjadi salah satu bukti kakak-kakak semua melaksanakan diskusi dengan teman-teman di sekolahnya seperti itu. Jadi ya itulah keutamaan dari ya dituntut untuk berani sebenarnya. Kadang-kadang kita masih malu-malu kayak mana gitu kan karena ngerasa wah saya ini bukan siapa-siapa atau yang lainnya. Terus olahraga juga dikategorikan sebagai pelajaran B gitu ya, yang tidak dianggap guru olahraga mah cuma bisanya nyemprit aja, main bola aja gitu. Nah, harapannya dari apa yang kita laksanakan di RTL ini menjadi salah satu gebrakan awal lagi gitu sih. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Sudarmono terkait yang ditampilkan tadi ya terkait RTL-nya. Mungkin saya tawarkan kembali kepada kakak-kakak yang lain yang ingin menampilkan RTL-nya, boleh? Jadi Kak Dwi agak karena masih ada kegiatan, Kak Nuzilal masih di perjalanan, Kak Rio juga belum bisa, ada kendala di mikrofonnya. Kak AB deh, Kak AB gimana Kak AB? Bisa ditampilkan Kak? Oh ini sama datang Kak Meki juga sudah bergabung. Siap. Nah. Aduh. Baik, teman-teman, sudah kelihatan belum? Sudah Kak. Baik, terima kasih. Mohon izin sedikit
menyampaikan uh, program RTL yang kemarin sudah coba saya susun. Sesuai dengan namanya, RTL, rencana tindak lanjut, adalah bagaimana kita menyikapi apa yang telah kita susun pada pembelajaran kemarin, kemudian apa saja kendalanya, dan ini menjadi suatu keberlanjutan dari apa yang sudah disampaikan. Nah, jadi langsung ke latar belakangnya. Jadi kalau kemarin kan program saya adalah BUS, bugar untuk semua gitu ya. Tapi pada perjalanannya sekarang ini ternyata mendapat respon yang luar biasa. Jadi ada namanya program Bos Kecil. Bos Kecil itu belajar usaha saat sekolah, kemudian kuliner, entertain, calon entrepreneur Lampung. Nah, itu apa jadi jargonnya. Nah, latar belakangnya, jadi ada beberapa pemahaman yang dari warga sekolah, terutama guru ya, tentang penerapan konsep-konsep pembelajaran PJOK ini. Jadi motivasi perilaku manusianya, posisi kontrol guru yang memperhatikan bagaimana peserta didik difasilitasi suaranya, pilihannya, dan kepemilikannya dalam melakukan proses pembelajaran, latihan gerak, latihan kebugaran, sesuai dengan keinginan semua keterlibatan guru PJOK dan mapel lain. Karena ini P5 ini banyak, ada 7 tema ya. Jadi semuanya terakomodir. Berangkat dari bagaimana sih program P5 itu tidak hanya sebatas berhenti selesai tema selesai gitu. Jadi bagaimana kemudian semua tema setelah selesai itu ada apa follow up-nya, keberlanjutannya. Nah, seperti berangkat dari situ makanya hadirlah Bos Kecil ini. Jadi aset-aset yang digunakan ini banyak, semuanya aset kita libatkan. Ada aset manusianya, yaitu guru dan peserta didik, kemudian aset sosialnya, yaitu hubungan dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Jadi kita membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menunjang pembelajaran Bos Kecil itu. Kemudian aset politik, ini saya mencoba berdiskusi dengan pimpinan tentunya yang selaku beliau pemegang kebijakan. Nah, kemudian ada kebijakan yang akan bekerja sama dengan instansi lain. Dalam hal ini kami menggandeng Puskes Beringin Raya. Kemudian ada aset lingkungan, yaitu kemampuan mengidentifikasi dari dan pelibatan lingkungan sekitar sekolah untuk menunjang pembelajaran. Kemudian aset agama dan budaya, kita mengemas dalam kearifan lokalnya. Kemudian ada aset fisik, ketersediaan lapangan dan peralatan sebagainya. Terus yang terakhir aset finansial, tentunya ada pendanaan yang bersumber dari dana BOS dan komite sekolah. Kemudian tujuannya, nah di sini ada beberapa yang menjadi tujuan. Kalau skopnya untuk PJOK sendiri adalah siswa mampu melakukan dan memahami bentuk latihan kebugaran dan pentingnya gizi bagi kebugaran tubuh. Jadi siswa ini diharapkan benar-benar mampu melakukan bentuk-bentuk latihan kebugaran. Apa saja sih bentuk-bentuk latihan kebugaran? Kemudian pentingnya gizi bagi kebugaran itu apa? Nah, kemudian di sini peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih bentuk latihannya seperti apa. Kemudian karyanya apa? Karyanya bisa bentuk video, pamflet, atau poster. Dan produk makanan yang bergizi yang melibatkan mapel PJOK, mapel prakarya, IPA, dan IPS dalam jaringan komunitas belajar di sekolah. Nah, ini capaiannya. Peserta didik mampu melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran serta memahami manfaat dari latihan tersebut
dengan produk video, pamflet, poster, serta produk makanan bergizi. Ini dalam skup PJOK. Kemudian untuk mapel prakaryanya apa? Prakaryanya ini ada produk olahan dari bahan bekas. Karena kita mengakomodir 7 tema dari 5. Jadi melibatkan prakarya juga. Ini dalam gaya hidup berkelanjutan ya, mendaur ulang barang bekas. Kemudian ada dari mapel IPA, di mana anak-anak bisa melihat bagaimana sih kandungan gizi seimbang pada makanan seperti apa dan berapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk tubuh dan begitu. Kemudian dari segi mapel IPS-nya, peserta didik itu mampu membaca peluang di mana bisa berusaha meningkatkan finansial keluarga. Nah, ini komunitas kami GGS. Jadi ada komunitas yang di situ strukturnya ada kepala sekolah sebagai pembina komunitas, kemudian saya sendiri ketua, kemudian ada sekretaris dan bendahara. Dan alhamdulillahnya GGS ini sudah terdaftar di PMM dan kami sudah melakukan beberapa kali webinar. Kemudian kapasitas kelasnya, nah ini kita P5 melibatkan kelas 7. Ini dalam skup kecil, saya ambil contoh kelas 7 satu kelas agar lebih mudah dipahami menjurus pada. Jadi ada 4 kelompok 32. Nah, aset manusianya yang terlibat di situ ada 4 guru mapel. Ada PJOK, Prakarya, IPA dan IPS. Juga melibatkan pihak UMKM. Nah, ini tadi berkaitan dengan aset politik ya, di mana kepala sekolah mengambil kebijakan untuk bekerja sama UMKM yang ada di lingkungan sekolah. Nah, karena di lingkungan sekolah ada beberapa pengusaha rumahan gitu ya, produk-produk rumahan yang bisa kita minta bantuannya untuk memberi bimbingan di sekolah. Nah, aset finansialnya tadi ya kita gunakan dari dana BOS dan komite sekolah. Nah, di sini juga ada aset kita melibatkan praktisi olahraga juga. Jadi ada beberapa ekskul yang memang dibidangi oleh profesional, olahraga profesional. Seperti itu. Kemudian puskesmas, ini berkaitan dengan gizi-gizi dan UKS ya, untuk menjadi narasumber di sekolah. Nah, ini ada beberapa dokumentasi. Ini ketika saya berdiskusi dengan pimpinan, kemudian melakukan sosialisasi atau diseminasi dengan teman-teman di sela-sela kegiatan pembelajaran. Bukan hanya itu, kita juga melakukan pendekatan dan komunikasi dengan peserta didik, apa sih maunya. Dan ini ada salah satu contoh kegiatannya, produk-produk makanan yang telah dibuat. Hanya saja video pembuatan senamnya tidak bisa saya cover karena baru foto-foto kemarin itu. Ya, ini kegiatan yang, nah, dalam evaluasi ini ya tentunya dikumpulkan dari berbagai sumber melalui beberapa metode. Ada wawancara, kemudian observasi atau pengamatan, kemudian refleksi baik dari peserta didik, pemangku kebijakan, juga guru-guru dalam komunitas. Nah, tantangannya di sini dari pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan banyak guru, ini tentunya tantangan dan hambatan selalu terjadi. Perbedaan pandangan dan prinsip serta ego akan menjadi sebuah tantangan besar tentunya. Ini menjadi sebuah pemikiran yang melecutkan semangat perubahan untuk mengatasi itu. Tentunya sosialisasi dan IHT perlu dilakukan secara berkala dan terprogram untuk hasil sesuai dengan harapan. Jadi kemarin saya beserta teman-teman melakukan beberapa pertemuan
dan membahas tentang bagaimana sih ke depannya, apa sih kendalanya. Jadi memang kita terbentur dengan keterbatasan komunikasi, perbedaan prinsip, pandangan. Nah, karena yaitu tadi kita terlibat banyak guru, banyak pemikiran, sehingga terjadi benturan-benturan. Nah, salah satu solusinya apa? Yaitu tadi kami akan dengan secara berkala melakukan sosialisasi, kemudian IHT, kemudian menyatukan visi misi, dan alhamdulillah syukurnya pimpinan memberikan support yang luar biasa. Juga beberapa teman-teman yang sudah benar-benar bergerak di komunitas ini, alhamdulillah sangat-sangat memberikan support yang luar biasa. Mungkin itu saja Mas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, luar biasa ini Kak AB sudah memaparkan terkait ini apa ini Kak, apa namanya judulnya, nggak ada judul Kak ya? Judulnya itu Bos Kecil. Bos kecil apa itu Kak? Bos Kecil, BOSS, itu belajar usaha saat sekolah. Terus Belajar kecilnya itu kuliner, entertainment, calon entrepreneur Lampung, seperti itu. Oke. Dicari tadi. Ya, kemarin kan kita programnya baru BUS. BUS itu bugar untuk semua. Cuman karena kita mulai menggabungkan beberapa mapel dalam cakupan semua tema dalam P5. Seperti itu, Mas. Jadi kita skupnya lebih besar. Harapannya P5 itu tidak hanya berhenti selesai tema selesai. Jadi kita ada keberlanjutan sehingga anak benar-benar mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Kak. Ini tujuannya adalah siswa mampu melakukan dan memahami bentuk latihan kebugaran dan pentingnya gizi ya bagi kebugaran tubuh yang masih berkaitan ya. Jadi nanti lebih ke makanan ya kalau yang ditampilkan ini Kak ya, contohnya Kak ya. Iya. Oke. Ini sumbernya dari sampaiannya ada produk, video, pamflet, poster terkait makanan bergizi. Ya, karena kami menggandeng kantin sekolah juga, Mas. Jadi bagaimana poster-poster itu bisa menjadi referensi ibu-ibu kantin juga, gitu ya. Nah, kalau untuk tanggapan dari kawan-kawan ini gimana, KB, terkait ya tadi itu ada pro kontranya itu gimana kira-kira, atau ada yang dari kendala-kendalanya itu? Lebih ke ketika kawan-kawan mendengar KB ingin melaksanakan bos kecil ini, apa tanggapannya Kak AB? Ya, awalnya memang kita cukup sulit ya Mas ya, karena itu tadi ya, banyaknya pemikiran, kemudian tidak bisa dipungkiri beberapa senior kita pola pikirnya ya monoton, kolot lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, cuman saya bersyukurnya pimpinan memberikan support yang luar biasa. Karena pertama kali yang saya ajak diskusi adalah pimpinan dulu, selaku pemangku kebijakan. Kemudian di sekolah saya ada 9 orang itu guru penggerak. Alhamdulillahnya. Jadi saya bisa berdiskusi dulu dengan mereka. Kemudian mereka dulu yang saya libatkan. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali tahapannya memang Mas. Untuk sampai ke titik ini butuh rangkaian yang panjang gitu. Dan alhamdulillahnya bendahara juga memberi support luar biasa untuk kegiatan ini. Asal itu berdampak untuk murid, oke ya, seperti itu. Akhirnya dengan ya walaupun belum semua guru ya, kita masih baru batasan beberapa mapel, kemudian baru batasan beberapa pembina-pembina di sekolah, tetapi setidaknya ini sudah menjadi trend center lah gitu, menjadi tolak ukur dari teman-teman yang lain yang belum terlibat. Seperti itu Mas. Oke, terima kasih. Jadi tanggapannya beragam ya Kak ya. Ini menjadi salah satu tantangan, dan guru olahraga dalam PKG memang dipaksa ini Kak untuk bisa mengeluarkan ide-idenya di sekolah dan
bisa mengkomunikasikan kepada guru-guru lain terkait apa yang ingin dicapai ya, yang bersifat dan bagaimana beririsan dengan keolahragaan. Terima kasih Kak AB yang sudah mempresentasikan terkait RTL ya, harapannya bisa dipermudah dan diberikan kelancaran. Apalagi ini sekarang ini berkaitan dengan P5 ya. Ya harapannya masih bisa diinikan lah ya, dilakukan kembali lah ya, apalagi kan ini mau perubahan kurikulum ya, harapannya kita bisa menyesuaikan saja. Kalau misalkan tidak ada P5 ya nanti tinggal kita buat lagi penyesuaian baru lah, seperti itu harapannya. Yang pasti perubahan akan lebih baik lah. Ya harapannya seperti itu, amin lah, alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, terima kasih Kak Abi sudah mempresentasikan bus kecil ya. Selanjutnya kita bergeser kepada kakak-kakak yang lain. Silakan yang bisa mempresentasikan. Kak Meki, gimana Kak Meki? Selamat siang Kak Meki. Halo? Halo Kak. Kak Meki, sehat Kak Meki? Presentasi Kak ya? Iya Kak Meki, yang RTL kalau bisa ditampilkan dulu nggak masalah, silakan. Sebelum nanti kita masuk ke materi ke bukti karya, silakan. Bentar Kak ya. Udah tampil Kak ya? Sudah Kak? Sip. Kabar Kak, ini kok baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil rancangan saya terkait RTL. Oke, di sini saya mengambil judul RTL ini yang kemarin ini, yaitu warisan yang harus dijaga atau permainan tradisional. Maaf Kak,
Ini gerak nggak sih Kak layarnya Kak? Slide-nya gerak nggak? Nggak gerak ya? Belum Kak. Gerak ya? Sudah geser ke latar belakang sudah ini. Permainan. Ya, gerak ya kayak sekarang ya? Sudah. Nah, baik. Di sini saya menulis atau merangkum latar belakang yang saya dapat terkait dengan RTL yang akan saya lakukan ini, yaitu latar belakangnya di era gempuran digital saat ini, kondisi peserta didik sangat memprihatinkan, baik dari segi fisik, moral, dan mentalnya. Dengan mudahnya akses berbagai konten di internet, peserta didik banyak yang terpapar oleh arus negatif dari luar yang tidak sesuai dengan nilai dan agama dan budaya kita. Nah, apabila ini dibiarkan secara terus-menerus dan tidak ada perhatian dari kita sebagai pendidik, maka anak-anak akan cenderung kehilangan masa tumbuh kembang yang aktif dikarenakan anak cenderung lebih asik bermain dengan HP. Anak-anak cenderung memilih bermain game dengan HP dibandingkan dengan permainan nyata yang tentu lebih baik manfaatnya untuk tumbuh kembang mereka. Nah, peserta didik juga tidak akan tahu dan tidak akan bisa melestarikan budaya permainan tradisional di Indonesia dikarenakan pengaruh era digitalisasi tersebut. Nah, untuk itu peran kita sebagai guru PJOK memang sangat diperlukan untuk bisa membantu menarik perhatian peserta didik agar mau melakukan kegiatan yang nyata yang mengharuskan mereka untuk aktif melakukan kegiatan fisik yang bermanfaat untuk membentuk keterampilan psikomotor, afektif, dan kognitif mereka. Itu latar belakangnya Kak. Nah lanjut. Nah di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan dari RTL itu yang akan saya buat. Yang pertama yaitu untuk menumbuhkan kesadaran anak tentang gaya hidup sehat di kehidupan sehari-hari melalui permainan tradisional. Nah, yang kedua yaitu menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis anak melalui permainan tradisional. Yang ketiga yaitu, nah ini yang termasuk penting ya, mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional di era digital saat ini. Nah, lanjut. Nah, ini capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan permainan tradisional tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat mencari informasi. Jadi peserta didik itu bisa mencari informasi sendiri mengenai topik apa yang akan kita laksanakan. Jadi peserta didik juga dituntut untuk kemampuan mereka untuk berpikir kritis lah. Nah lanjut, yang terakhir yaitu peserta didik dapat merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Jadi hasil yang didapatkan ketika kita sudah mengikuti permainan itu, peserta didik itu diharapkan peserta didik bisa merancang sendiri atau bisa membentuk produk sendiri gitu dari hasil mereka mengikuti program tersebut. Lanjut, ini ada struktur program dan mitra. Nah, program ini dibuat termasuk program kokurikuler yang dapat dijadikan upaya pembelajaran melalui permainan tradisional. Jadi program ini termasuk program kokurikuler, Kak. Nah, mitranya yaitu yang pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah di sini juga sebagai penanggung jawab. Dan lagi guru PJOK juga selaku inisiator bermitra dengan guru kelas. Guru kelas di sini bisa kita arahkan sebagai koordinator di kelasnya masing-masing. Dan lagi mitranya itu pesertanya merupakan anak kelas 5 dan kelas 6. Ini tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah,
guru mapel dan guru kelas yang profesional di bidangnya masing-masing. Sekolah juga memiliki lapangan yang memadai untuk kegiatan permainan tradisional. Nah, sekolah kami alhamdulillah walaupun kecil bisalah kalau untuk mengadakan permainan tradisional di sekolah. Dan juga sekolah kami juga alhamdulillah memiliki jaringan internet yang lumayan baik untuk bisa digunakan ketika memberikan contoh atau memberikan keterangan kepada murid tentang permainan tradisional. Nah, ini rencana dan evaluasinya. Rencananya yaitu pertama mendokumentasikan setiap kegiatan berupa video dan foto. Yang kedua yaitu mencatat hasil dari pengamatan tentang bekerja sama bersama tim. Nah, yang terakhir yaitu bagian mengevaluasi kegiatan di setiap sesi kegiatan untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan dilihat dari umpan balik. Lanjut, nah ini kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama yaitu ini yang mungkin sangat berpengaruh juga ya, yaitu faktor dukungan dari rekan sejawat. Karena pasti ada pro kontra dari rekan sejawat. Yang kedua yaitu ini faktor yang tidak duga-duga biasanya faktor cuaca. Karena prakteknya di lapangan yang masih outdoor. Nah, dan yang ketiga yaitu tantangannya itu bentrok dengan kegiatan atau agenda kelas yang lain. Nah, seperti misalnya pramuka atau kegiatan-kegiatan lainnya. Biasanya itu sering diadakan di lapangan juga. Oke, nah ini dokumentasi waktu saya presentasi kemarin. Mungkin cukup Kak presentasi hasil RTL saya kemarin Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Meki terkait hal yang sudah dipaparkan ya, RTL atau rencana pembelajaran berbasis proyek PJOK. Warisan yang harus dijaga permainan tradisional. Ini untuk permainan tradisional yang ingin dilakukan apa ini Kak? Permainan apa ini Kak? Yang tergambar. Nah, ini rencananya produknya ini Kak. Ada 3 permainan yang rencananya akan saya masukkan di proyek saya ini, yaitu yang pertama permainan engklek. Yang kedua itu permainan lompat karet Kak. Nah, ada yang ketiga itu congklak. Ada 3 itu rencana ini Kak. Iya. Ini kalau sosialisasi ke kawan-kawan kira-kira tanggapannya gimana Kak? Artinya bagaimana penyampaian, bagaimana tanggapan mereka terlepas dari ini ya tadi ya dukungan dari rekan sejawat ya karena memang menjadi salah satu tantangan itu gimana Kak? Ininya respon dari teman-teman yang lain. Beragam kayak ada yang mendukung dan ada juga termasuk wali kelas rendah atau pembina pramuka itu ada pro kontranya Kak. Tetapi ada juga yang mendukung. Kalau sekolah alhamdulillah mendukung. Wali kelas 5 kelas 6 juga mendukung kemarin ada ya sedikit kalau memang ini akan berlanjut memang harus sedikit komplain juga dari kelas yang lain, wali kelas yang lain yang mengisi pramuka kemarin Kak. Oh gitu Kak ya. Oke, nggak apa-apa karena memang jadi tantangan kita ya untuk bisa melaksanakan RTL menggunakan KBS ya bersama teman-teman rekan sejawat guru-guru yang lain memang salah satu tantangannya berada di teman-teman kita juga gitu karena terkadang ada yang mendukung, ada yang enggak, ada yang cuek gitu kan. Ya saya juga sama sih dalam pelaksanaan RTL yang sudah dijalankan juga kayak gitu. Tapi memang ini menjadi salah satu latihan diri kita lah. Apalagi di sini sebenarnya sudah ada yang sudah ini ya kayak Kabi itu kan menjadi wakil kepala sekolah juga mungkin
ini apa sudah terbiasa dengan pro kontra, dukungan, ada juga yang nggak mendukung gitu kan, seperti itu. Ini juga menjadi salah satu pembelajaran buat kita. Kita dipaksa untuk memberikan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru melalui kegiatan olahraga. Ya harapannya nanti setelah dapat RTL ini berjalan, bisa ada ide kreatif-kreatif yang lainnya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Meki sudah memaparkan juga ya produk RTL-nya terkait melestarikan kegiatan permainan tradisional ya, seperti itu. Semoga bisa diberikan kemudahan dan diberikan banyak dukungan, karena memang ini juga kita harus menyediakan alat-alat ya terkait entah karetnya, entah congklaknya, atau nanti diberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat seperti itu, dari mana sumber alat-alat tersebut. Baik, terima kasih kepada Kak Meki, semoga bisa berjalan dengan lancar. Oke, ada lagi kakak-kakak yang lain yang ingin mempresentasikan? Kak siapa ini ya? Kak Rio sudah bisa bergabung? Kak Rio? Kak Nuzilal? Baik, kalau masih bermasalah tidak Oke, mungkin belum bisa ya dari Kak Rio. Kak Nuzilal masih di dalam perjalanan kah? Kak Nuzilal? Oke, belum bisa respon. Kak Dwi Utami juga tadi masih izin, masih ada kegiatan ya. Oke, kalau seperti itu, mungkin perwakilan dari kawan-kawan yang sudah memaparkan ya, dari tadi ada Kak AB, ada Kak Sudarmono, dan ada Kak Meki. Terkait tadi kalau untuk Kak Sudarmono itu ada gerobak sekapan ya, kemudian ada Kak AB itu bos kecil, dan Kak Meki terkait permainan tradisional. Jadi harapan ketika kakak-kakak semua sudah melaksanakan kegiatan RTL di sekolahnya masing-masing, bisa menjadi dasar awal untuk membuat gebrakan-gebrakan kegiatan di sekolahnya masing-masing. Ya, olahraga menjadi salah satu hal yang harus berada di barisan depan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, seperti itu. Terima kasih kakak-kakak semua. Mungkin langsung saya lanjutkan di kegiatan untuk bukti karya ya kak ya. Kegiatan untuk bukti karya. Bentar saya coba tampilkan. Bukti karya sebentar. Oke. Bentar kakak-kakak saya coba kondisikan dulu. Baik kakak semua, untuk kegiatan rencana tindak lanjut, kakak-kakak sudah melaksanakan dan sudah sosialisasi dengan rekan sejawat atau teman-teman yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya, kita akan masuk di kegiatan untuk bukti karya di dalam platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Jadi pada dasarnya kakak-kakak semua, kakak-kakak setelah melaksanakan kegiatan RTL, rencana tindak lanjut, kegiatan yang ada di sekolah, rencananya atau hal-hal yang sudah didiskusikan kepada teman-teman di sekolah terkait kegiatan olahraga, kakak-kakak masuk ke kegiatan bukti karya, di mana kegiatan bukti karya ini nanti akan diupload di PMM, seperti itu. Jadi kakak-kakak semua diharuskan membuat bukti karya berupa bisa video pembelajaran, kemudian praktik baik, dan yang ketiga
modul ajar. Nah, ketiga pilihan itu yang nantinya kakak-kakak bisa sematkan di PMM dan LMS. Jadi untuk tugas terakhir ini kita ada 2 yang harus disematkan. Yang pertama dikirim di LMS, yang kedua disematkan di PMM. Jadi kalau kakak-kakak bisa lihat, kalau di PMM itu sudah banyak tuh, ada yang RPP, ada yang modul ajar bahkan. Nah, itu salah satu hal yang ingin kita capai adalah kakak-kakak semua bisa memberikan karya-karya terbaik kakak-kakak terkait kegiatan olahraga, entah video pembelajaran kah, ya, praktik baik kah, atau modul ajar dari setiap materi yang kakak-kakak pilih, seperti itu. Baik kakak, saya lanjutkan kak ya, terkait bukti karya. Oke. Nah, ini topik pembahasan alur kegiatan bukti karya PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMM. Jadi kalau untuk kegiatan melaksanakan bukti karya diunggah di LMS, mungkin kakak-kakak semua sudah biasa, jadi insya Allah gampang lah ya. Tetapi untuk bukti karya ini tidak hanya disematkan di LMS, tapi juga di PMM. Jadi kalau yang masuk grup desiminasi PKG PJOK, itu saat ini atau dari 2-3 hari kemarin, banyak teman-teman kita yang sudah mengirimkan link-link ya, link yang ada di PMM. Nah, itu adalah bukti karya mereka yang di-share ke grup, kemudian harapannya adalah kakak-kakak kita semua bisa ikut menanggapi atau sekedar memberikan apresiasi tanda jempol seperti itu. Seperti ya, lanjut kak ya. Ini. Kemudian adalah alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK di 2024. Nah ini ya, ini ada revisi November 2024 ya. Ini alurnya adalah, nah ini kak, ini kita mengingat kembali terkait perjalanan peserta program PKG PJOK dari awal sampai di minggu ke-12 ya. Itu kalau minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 itu ada pembukaan dan materi orientasi yang awal kita laksanakan ya. Dan alhamdulillah ini sudah sampai di akhir-akhir penghujung kegiatan PKG PJOK. Rasanya gimana kak? Udah selesai nih kak? Semoga Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah ya. Iya. Semangat terus kami. Oke, ini kemudian ada pembelajaran asinkron dan tatap maya yang sudah kita lakukan. Kemudian hari keberangkatan itu minggu ke-6 ya, terkait pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Kemudian ada hari kepulangan yang sudah kita pernah laksanakan kemarin. Kemudian ada pembelajaran asinkron dan tatap maya kembali sampai diunggah bukti karya di minggu ke-11 sampai dengan minggu ke-12 itu ada penutupan. Jadi kakak-kakak semua, untuk durasi pembuatan bukti karya itu sampai dengan hari atau tanggal 10 Desember kan. Jadi tanggal 10 Desember harapannya kakak-kakak sudah semua mengunggah di LMS dan PMM terkait bukti karya yang kakak buat. Nah, bukti karya ini adalah salah satu sebagai apresiasi kakak semua sudah mengikuti kegiatan PKG PJOK. Nah, itu keilmuan terkait olahraga bisa kakak tuangkan dalam bentuk video pembelajaran, kemudian praktik baik terkait materi pelajaran olahraga dan modul ajar. Nah, jadi ini bisa dilihat kemudian di ATM ya, amati tiru modifikasi oleh seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Sama halnya kalau kita lihat dari bukti karya yang teman-teman kita sudah share di gelombang 1 ya. Gelombang 1 kan sudah ngirim bukti karya tuh. Kalau kita mau lihat pembelajaran mereka, tinggal kita lihat aja link-linknya. Nah, itu bisa kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan.
Nah ini Kak, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan kakak-kakak semua. Jadi, harapannya tidak ada yang nggak mengunggah, karena kalau nanti di LMS, itu akan kedetek. Seperti yang saya berikan info kemarin bahwa saya mohon dengan sangat, apalagi ini sudah di akhir-akhir ini tinggal ini tatap maya yang ke-18 ya Kak ya. Jadi kita tinggal ada tatap maya 1 kali lagi, itu refleksi 1 jam di pertemuan ke-19. Jadi hari ini 2 jam, untuk besok kita akan ada tatap maya 1 jam di tanggal 10. Tanggal 10 ya. Jadi di kegiatan bukti karya ini menjadi salah satu prasyarat. Bukti karya ada produk orisinil. Nah, catatannya itu Kak, produk orisinil, original, bukan merupakan hasil plagiat ya, atau plagiasi karya orang lain, dan wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasil. Nanti kakak-kakak ketika mengirimkan video pembelajaran, praktik baik, atau modul ajar, itu ada validasinya, nanti coba divalidasi ya oleh teman-teman fasil ya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, nanti akan ada notifikasinya ya, atau nanti bisa dihubungin via WA seperti itu. Tapi kalau sudah beres, sudah pas, tanpa ada hal-hal misalkan plagiat atau tiruan dari yang lain ya, itu nanti langsung bisa diterbitkan, silahkan di-upload di PMM seperti itu Kak. Karena ini menjadi salah satu dedikasi kita sebagai guru olahraga untuk ya sumbangsih dalam kegiatan pembelajaran olahraga yang harapannya membawa atau memberikan ide-ide baru oleh seluruh guru-guru olahraga yang ada di Indonesia. Jadi kalau kakak bisa buat misalkan video pembelajaran yang bagus nih, kakak upload di PMM, terus dilihat sama banyak guru di Indonesia, kemudian ditiru. Nah ini menjadi salah satu ya harapan kita sebagai amal jariah lah ya. Itu yang pertama, yang kedua juga bisa berbagi hal-hal positif terkait pembelajaran olahraga. Karena masih di luaran sana itu masih banyak ya yang melaksanakan kegiatan pembelajaran olahraga, yaitu asal sedapatnya aja seperti itu. Kasih bola, jalan gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu metode lama lah ya. Nah ini untuk kegiatan bukti karya ini menekankan bahwa kakak-kakak diharapkan, diwajibkan untuk berkontribusi, ya memberikan suatu hal yang menginspirasi, kemudian bisa memberikan pemahaman untuk peserta atau guru olahraga yang lainnya seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan nggak Kak? Oke, ini siapa nih? Sebentar. Oke, Kak Abi, silakan Kak Abi. Gimana Kak Abi? Izin Mas, tanya Mas. Untuk unggah karya itu sekali lagi kita cuman diberi waktu sampai tanggal 10 itu aja ya Mas ya? Iya Kemudian Kak. kemudian misalnya nih kita buat video pembelajaran. Kita upload dulu di YouTube atau langsung ke LMS dan PMM? Di YouTube Kak, karena untuk yang lebih mudah, karena kan nanti ini dilihat oleh teman-teman kita seluruh Indonesia Kak ya. Jadi seperti GGS itu Kak, dan tergantung smart ya, guru-guru smart ya yang sudah dibuat Kak di PMM ya. Nah, jadi kita upload YouTube, nanti linknya baru kita share ke PMM dan LMS-nya begitu ya? Iya, boleh. Jadi seperti itu bisa. Oke, Jadi siap. bisa video pembelajaran yang nanti divalidasi oleh teman-teman fasil, ya dilihat dulu, kemudian
baru bisa di-share di PMM seperti itu. Siap, siap. Oke, siap. Makasih, Mas. Ya, siapa? Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau ada yang lagi, ada yang tanyakan kakak yang lain? Silakan. Kak Udu Yutami, Kak Meki, atau Kak Nuzilal. Ini Kak Nuzilal sudah sampai belum dalam perjalanannya? Oke, belum bisa berinteraksi. Kak Rio, ya karena berkendala dengan apa tadi, mikrofon ya. Kak Sudarmono gimana Kak Sudarmono, tanggapannya Kak Sudarmono? Untuk tanggapannya Mas Ada ya, yang kalau untuk bukti karya mungkin saya bikin video gitu Mas. Sebenarnya video itu pembelajaran udah ada tahun kemarin saya bikin itu Mas. Jadi tinggal ngupload mungkin di video YouTube ya, nanti gitu. ya nggak apa-apa. Jadi kalau untuk kegiatan bukti karya ini yang kakak-kakak anggap layak ya, yang kakak-kakak anggap layak untuk bisa diterbitkan, intinya adalah ya tadi ruang lingkupnya adalah video pembelajaran, praktik baik dan modul ajar, yaitu selama masih bisa menginspirasi teman-teman, ya nggak laju terus kita perfect banget enggak, tapi yang pasti adalah kita bisa menampilkan hal-hal yang benar lah dalam kegiatan pembelajaran, dari kegiatan pembukaan sampai dengan penutupan dalam pembelajaran olahraga itu seperti apa. Nggak masalah kalau untuk itu, dipersilakan saja. Tinggal nanti kaitannya dengan video itu dikemas sedemikian rupa, intinya berkaitan dengan PKG PJOK, bahkan dari slide awalnya seperti itu segala macamnya. Mungkin itu Kak. Ada lagi Kak kira-kira Kak? Sudah? Kalau video tentang materi gitu nggak apa-apa ya Mas ya? Video materi nggak masalah, nggak Nggak apa-apa. masalah ya Mas ya? Mungkin Ya. saya kayak bikin video tentang apa sih dalam permainan bola basket gitu. Di situ dijelaskan, di situ ada anak yang sudah mahir, saya contohnya seperti ini gitu. Itu nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Nanti kan itu bisa masuk dalam tadi itu video pembelajaran, bisa praktik baik, mungkin itu masuk ke dalam praktik baik dan bisa masuk ke modul ajar. Mungkin kalau itu masuk ke praktik baik tergantung dari konteksnya seperti apa nanti. Apakah ada pembelajaran atau hanya sekedar ya kayak tutorial itu loh Kak sebenarnya. Oh, iya. Tutorial itu kan masuk kepada praktik baik terkait materi apa, kemudian apa pelaksanaannya, dan prosesnya seperti apa, seperti itu. Oke, saya lanjut Kak ya. Ini masuk ke ini ada kriteria dan ketentuan pembahasan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Nah, jadi kalau untuk kakak-kakak semua, ya, ini adalah salah satu hal kalau misalkan kakak ingin membuat video pembelajaran. Caranya adalah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Kalau kendalanya kemarin karena kita jauh dari mikrofon atau jauh dari handphone, ya, kita agak suaranya itu tidak jernih atau tidak jelas. Jadi mungkin menjadi salah satu kendala. Ketika kita dengarkan harus pakai volume yang besar tuh. Itu juga masih ngerasa kecil gitu kan audiensnya. Banyak siswa-siswa suara-suara yang lain yang terdengar itu harapannya bisa disiasati seperti itu Kak. Kemudian yang kedua adalah isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah ini mungkin sudah inilah ya, bahasanya sudah mahir lah ya, udah ngelotok lah ya. Kalau guru-guru di kegiatan PJOK mungkin ini sudah lebih paham ya terkait unsur sara, karena kita selalu memberikan nasihat-nasihat kepada siswa untuk tidak melaksanakan A, tidak melaksanakan B, ya tidak ngejek, tidak apa ya, termasuk dalam unsur sara, pornografi, ujaran kebencian dan lain-lain seperti itu. Kemudian ini ada yang ketiga adalah video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Nah, ini ada kewajiban.
wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wakil dan wali peserta didik terkait. Nah, ini nanti kan kakak-kakak ada ini ya. Yang pertama adalah surat integritas bahwa karya kita nanti bisa dilihat di modul bukti karya. Modul ya, apa namanya di apa? RTL terakhir itu ya di modul 3 ya benar di bukti karya itu bahwa kita akan menandatangani surat terkait bahwa bukti karya yang kita berikan, kita sematkan ya, sudah kita upload di PMM atau LMS itu adalah orisinil buatan kita sendiri. Itu nanti akan ada tuh di modul 3 tuh. Bentar saya buka sebentar ya. Itu kakak bisa download, kemudian bisa diedit nama dan segala macam, instansi ya, kepala sekolah. Nanti silakan dilihat ya di modul bukti karya, di bukti karyanya ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, ini ya kakak-kakak ya, yang perlu diperhatikan. Selain daripada tadi ada izin kepala sekolah dan izin wali siswa. Kalau wali siswa mungkin perwakilan saja nggak apa-apa lah. Kalau untuk video kan itu menampilkan siswa-siswa sih, jadi bisa diwakilkan saja nggak apa-apa. Karena saya kemarin seperti itu. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ini menjadi salah satu penekanan bahwa olahraga kakak-kakak semua sebenarnya bisa membuat karya yang spektakuler. Bisa membuat dan memberikan ide-ide baru terkait kegiatan pembelajaran olahraga di sekolah. Ya, harapannya ini tantangan kakak-kakak semua nanti mau buat apa modul ajarkah, ya, apa praktik baikkah, atau video pembelajaran seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah ini ya kak ya, ini alur validasi. Ini kembali lagi ke yang tadi kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Mungkin kalau untuk praktik baik juga sama kakak-kakak. Kalau misalkan dia basisnya video, dia juga penekanannya seperti ini. Terus modul ajar juga sama ya kak ya. Harapannya itu adalah hasil dari pemikiran kakak-kakak terkait modul ajar. Seperti itu. Oke, ini alur validasi bukti karya. Nah ini ada slide-nya, bisa dibaca kak ya? Atau bisa dilihat, nanti ini bisa dilihat di LMS. Ya kalau kakak lihat, ini adalah ini alur aktivitas bukti karya di LMS. Ini masuk ke semua modul, masuk di bukti karya. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Nah, itu ada kak ya, bisa dilihat ya. Sebelah kiri. Yang kotak di bawah bukti karya itu ya. Kemudian ada referensi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Jadi ini mungkin menjadi salah satu perbincangan kita terkait apa yang akan kita buat di bukti karya. Jadi nanti kakak-kakak mau buat apa nih, pilihannya nanti mungkin bisa saya coba tanyakanlah kakak-kakak mau buat video pembelajaran kah, praktik baik kah, atau pembuatan modul. Tapi ya melihat intinya dari kakak-kakak ingin apa seperti itu. Kemudian berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Seperti itu. Ya. Berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi kalau kakak-kakak ingat sampai sekarang kadang-kadang di grup diseminasi ini kan masih banyak tuh. Ya, teman-teman kita membagikan link
ya, membagikan link bukti karya. Nah, itu nanti siasatnya adalah, kan kita kan ada feedback nih. Kita ada feedback, kakak-kakak saling berkunjung saja. Kakak-kakak saling mengomentari saja. Misalnya nih Kak Meki berkunjung ke 9 kakak-kakak yang lain. Kak Abe, Kak Sudarmono, Kak Rio, Kak Nuzilal, Kak Eliana, ya, Kak Dwi, ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi kita saling saling mengunjungi bukti karya masing-masing yang ada di PMM. Jadi harapan saya kakak-kakak semua bisa saling berkunjung satu sama lain terkait bukti karya yang sudah nanti disematkan di WA group. Jadi kalau udah kakak-kakak sudah masukkan di PMM, selesai, kirimkan linknya, masukkan ke grup WA, minta dikomentari, minta direspon sama kakak-kakak. Harapannya di grup kita bisa saling masuk, bisa saling memberikan apresiasi terbaiknya. Seperti itu. Jadi Kak Meki dikomentarin, nanti Kak Rio dikomentarin, nanti Kak AB dikomentarin, dan seterusnya. Jadi kita saling gayung bersambut saja lah, gantian gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin saya lanjut lagi. Nah, ini unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nanti ketika kakak-kakak sering cek ya Kak ya, sering cek di lembar pernyataan itu, nanti akan ada notifikasi atau ada info apa sih yang akan kakak lakukan. Oke, misalkan Kak sudah beres, Kak sudah, silakan langsung diunggah di PMM misalnya, nanti silakan langsung diunggah, nggak apa-apa, seperti itu. Nah ini ya bisa diperbesar Kak ya di laptopnya masing-masing atau di handphonenya masing-masing. Nah ini Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS Destinasi PKG PJOK 2024. Perhatikan yang pertama, periode unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan. Nah, ini lembar pernyataan jadi hal yang penting juga yang harus kakak isi sebelum mengupload ya. Persetujuan peserta sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik make a copy. Ya mungkin kalau untuk ini sudah mahir ya, untuk menyalin produk bukti karya. Dengan produk bukti karya bisa diunggah di LMS. Lembar pernyataan ini juga menjadi salah satu dasar bahwa kakak-kakak sudah mengunggah hasil karya pribadi, hasil karya sendiri, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini pemilihan kategori bukti karya. Silakan nih. Kalau untuk praktik baik, itu bisa berupa video, bisa berupa PDF. Nah, nanti silakan tuh disesuaikan saja, Kak. Nanti kan ada validasi nih dari teman-teman Fasil nih. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, menjadi inspirasi ya dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar olahraga. Ini bisa dipahami kayak terkait praktik baik, bisa berupa video, bisa berupa PDF ya, di mana itu adalah refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar olahraga. Silakan saja nanti disesuaikan. Untuk contohnya sebenarnya banyak di YouTube ya, itu sudah bisa dilihat, tinggal kakak sesuaikan saja. Kembali lagi ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Kemudian ada praktik pembelajaran, yaitu kalau praktik pembelajaran seperti Kak Darmono sama Kak
Siapa tadi Kak Abi ya? Tadi ini proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumentasi PDF. Cuman kalau untuk video pembelajaran harapannya bisa ini ya, video ya. Tapi ternyata di sini ada pilihan bisa video, bisa PDF. Jadi kalau untuk gambaran PDF-nya adalah kita kegiatan inti sambil menampilkan dokumentasi, kata-katanya apa saja, misalkan pembukaan, doa, persepsi, dan segala macam. Ada fotonya, kemudian intinya apa, kegiatan materinya apa, ada fotonya, ada kegiatannya. Seperti itu, sampai dengan penutup. Kemudian kalau untuk RPP atau modul ajar, kalau RPP kita berhubungan dengan K13 dan seterusnya, kalau modul ajar berkaitan dengan kurikulum merdeka. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF seperti itu. Oke, ini unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik ya Kak. Ini sudah bisa dilihat, pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktik baik, pilih bentuk. Nah, ini cara mengupload ya. Diunggahnya. Lengkapi judul bukti karya, kemudian berikan deskripsi singkat untuk bukti karya kakak-kakak masing-masing. Oke, lanjut. Ini unggah draft bukti karya di LMS terkait produk bukti karya. Ini yang kelima adalah pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Pilih tema, pilih sarana dan prasarana, unggah lembar persetujuan, klik kumpulkan untuk mengunggah bukti karya. Nanti kakak jangan terlalu pusing karena terlalu banyak mekanismenya, tinggal diikuti saja yang ada di LMS itu sudah jelas sih seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan di grup atau bisa japri langsung. Oke, ini unggah bukti karya kategori praktek pembelajaran. Ya ini kalau praktek pembelajaran sama ya kakak-kakak ya. Ini yang pertama praktek pembelajaran. Kalau yang kedua ini praktek kategori praktek pembelajaran ya, sampai dengan ke 9. Ini tadi urutannya sampai dengan 9. Kemudian kalau ini RPP juga sama ada 9 tahap ya. 8 tahap kalau RPP. Kalau 9 sampai 10 malah. Kalau untuk modul ajar, kalau untuk bukti karya di informasi ya kakak-kakak ya. Ini jadi ini sama, ini cuman mekanisme pengunggahan dari setiap ini. Ini putusan utama dari validasi bukti karya. Saya sudah tadi singgung bahwa nanti kakak akan mengirimkan bukti karya di LMS. Nanti akan kami cek dari seluruh fasil itu akan dicek hasilnya. Pesan utama dari validasi bukti karya adalah perlu perbaikan. Jadi nanti kalau ada notifikasi status perlu perbaikan, mohon dengan sangat bisa langsung diperbaiki apa yang harus diperbaiki seperti itu. Ini kayak ini juga mekanismenya lulus validasi. Kalau udah lulus validasi itu pun ada statusnya 1-2 ya Kak ya. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform mereka mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Oke, lulus validasi apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Ini ya Kak ya, bagaimana cara membagikan bukti karya? Ya, sama aja kayak bagikan ini ya Kak ya. Kami lihat kakak bisa langsung copy. Ya, ini ada satu. Buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Pilih karya saya, buka kategori karya. Kemudian yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan karya. Sampai dengan unggah kebutuhan PKJ juga digunakan opsi salin link seperti itu. Ini mungkin sudah paham kalau untuk yang ini ya. Oke, ini juga sampai ke 6 ke 7 masih sama. Oke, saya lewati saja ini.
tanya jawab seputar bukti karya. Oke kakak-kakak semua, ini sudah masuk ke kegiatan bukti karya. Baik kakak, terkait apa yang sudah dipresentasikan, kira-kira yang ditanyakan nggak terkait bukti karya yang akan kakak buat, kemudian kakak unggah di LMS dan PMM. Silakan. Mas, itu lembar persetujuannya itu diupload juga di LMS ya Mas ya? Iya kak, nanti bisa wajib itu kak diunggah di LMS sebagai dasar ya pengunggahan bukti karya dan surat pernyataan seperti itu. Itu uploadnya di bagian bukti karya apa di bagian modul Mas itu? Itu di modul kak. Di modul ya Mas ya? Iya. Kan ada unggah bukti karya, ya kak ya. Nanti itu ada, memang di dalam diskusi kami, ya kak ya, ini masih ada beberapa hal yang masih jadi hambatan, diantaranya adalah berbagai bukti karya ini kayak sama kayak kemarin kak, kita yang ada ini ya, sebentar, nanti bisa diunggah di bukti karya saja kak, ya. Itu ada bukti karya dan surat ininya. Kalau kita modul, kebetulan saya kemarin modul ya kak ya, kebetulan saya kemarin modul ajar, saya gabungkan dengan PDF kak. Saya gabungkan dengan PDF, ya. Jadi awal itu sudah langsung surat pernyataan ya terkait hal-hal yang diperlukan, baru ke modul ajarnya seperti itu. Karena ini menjadi perbincangan juga di grup gelombang 1 terkait pengunggahan ya untuk surat pernyataan tersebut ya dari wali murid dan kepala sekolah. Kalau nanti tidak bisa karena memang masih blunder ini di grup, nanti bisa langsung digabung saja. Kalau video pembelajaran bisa langsung diawali saja sebelum masuk ke video pembelajarannya, kayak ada warning lah. Hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan wali siswanya yang ikut gitulah, intinya seperti itu. Nanti ditampilkan saja seperti itu. Soalnya sudah ada perbaikan sistem atau belum, kami juga belum dapat konfirmasi kak. Nanti kalau misalkan memang tidak bisa, kalau video pembelajaran silakan ditaruh di videonya. Kalau modul ajar ya silakan ditempelkan saja di PDF-nya seperti itu. Kira-kira gimana kak? Oke, cukup jelas. Oke, untuk kakak yang lain gimana kak? Ini kita sudah masuk ke dalam kegiatan tatap maya ke-18. Mungkin tatap maya yang terakhir kita refleksi kegiatan dari bukti karya. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan atau apa. Kak Meki, gimana Kak Meki? Sudah ini kak ya? Bisa dipahami ya? Kak Dwi gimana Kak Dwi? Kak Meki gimana Kak Meki? Sudah kak ya? Ya ini lagi ngeliat contohnya kak. Ya. Oke, nah itu kan bisa dilihat tuh. Jadi kalau bukti karya sekarang kita bisa banyak tuh referensi dari teman-teman yang lain yang sudah melaksanakan seperti ini. Baik, ada lagi yang kira-kira ingin ditanyakan? Kak Dwi, Kak Nurianus nih sudah bergabung. Kak Nurianus, sehat Kak Nurianus? Selamat siang. Apa kabarnya? Sehat kak. Ya, sehat ya kak ya. Sehat. Sorry, maaf baru nyampe. Oke, iya kak, sama-sama kak. Harapannya bisa menyelesaikan saja, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Iya kak. Iya. Oke. Ada yang ditanyakan dari sini kak? Enggak. Oke, ini Kak Nuzilal. Gimana Kak Nuzilal? Udah open mic. Silakan Kak Nuzilal. Ya, nanti saya bertanya sama Kak Meki lah nanti ya. Oh, Dari oke. awal sampai akhir. Iya. Siap. Sama Dinda ini banyak ilmunya yang masih terpendam. Saya download masih belajar dengan beliau ini. Waduh. Ya, Kak Meki ya. Berbagi ilmunya Kak Meki, jangan pelit-pelit Kak Meki. Siap. Siap Pak. Oke, siap.
Kak Rio ini bisa open mic belum ya? Soalnya bunyinya agak beda ini tadi ini. Kemudian terakhir ini Kak untuk apa? Gimana Kak Nuzila? Ada lagi? Masih raise hand nih. Oke, sudah. Ya, sementara cukup karena memang tadi dalam ini tapi mengikutin ya adalah sebagiannya ketangkep. Ada sebagian yang memang belum nanti dengan Kak Meki insya Allah selesai nanti. Oke, Yuk, oke, terima makasih. kasih. Baik kakak semua. Mas, mau nanya, Mas. Siap ya Kak? Itu ada lembar kuesioner lagi ya, Mas, ya, terakhir ya, Mas, ya? Ya, lembar kuesioner nanti diisi saja. Jadi mengikuti saja, Oh. cuma ritmenya sama sih itu. Oh. Itu bisa kalau untuk lembar kuesioner bisa dipahami Kak ya? Kalau kita ngeliat alurnya ya. Oke, Gimana cukup. Kak? Bisa dipahami untuk lembar kuesionernya ya? Iya, saya lupa juga itu. Oke, selain daripada saya juga lupa, mohon maaf. Itu ada lembar kuesioner nanti yang akan diisi. Jadi silakan kakak bisa dipahami terkait lembar kuesionernya. Jadi kakak bisa mengisinya sesuai dengan arahan dari lembar kuesionernya seperti itu. Oke, gimana Kak Sudarmono? Lanjut. Ini Kak Nuzilal gimana Kak Nuzilal? Raise hand lagi. Gimana? Ya, lanjut Pak. Ini ya. Lanjut lagi ya. Oke. Ini sudah 39. Baik kakak, ini kita berlanjut lagi. Ini putar tanya jawab sudah selesai. Jadi langkah upload video dengan tautan, lakukan langkah-langkah berikut ya. Ini kalau di YouTube pasti sudah paham semua lah ya, saya lewati saja. Ini visibilitas video bukti karya. Ini juga lebih ke arah prinsip tadi. Jelas, kemudian bisa terdengar. Terus ini ada nggak boleh privat, jadi harus di YouTube itu kan ada privat, ada publik. Kalau bisa publik ya, jangan privat. Oke, ini langkah-langkah mengatur video ini di YouTube ya kak ya. Kalau di YouTube ini kakak udah mahir semua lah, jadi nggak perlu di ini lah ya. Oke, jadi dapat diputar langsung di laman bukti karya. Nah ini mungkin kendala, Oke, cukup lah ya ini sudah kita pelajari materi bukti karya. Terima kasih. Oke kakak semua, alhamdulillah untuk kegiatan materi hari ini sudah selesai. Terima kasih kakak-kakak semua ya. Tanpa kita sadari sudah 18 kali pertemuan tatap maya. Alhamdulillah. Ini ada yang tanyakan lagi kak atau cukup kak? Halo? Oke, kalau sudah, sebab saya akan stop ini ya. Kita akan foto bersama kak. Silakan dibuka kameranya, kakak semua. Oke, sebentar saya stop share screen dulu. Stop recording maksudnya.